Bung, ini es jeruk 2, kelapa muda 2. Ya. Ngomong-ngomong, jadi senam nggak? Senam apa? Jogging. Di mana? Di Pesta Flora. Oh iya, kalau kita sih oke aja. Tahu dia. Bagaimana Tari? Mau nggak? Udah, jangan kebanyakan mikir. Bisa botak percuma. Gak mikir apa-apa. Masa ke pesta pakai baju begini? Kan baju lu ada di rumah gue satu. Iya, tapi Alah, jangan cari alasan. Gede-gede masih pingit. siapa bilang aku dipingit? Buktinya, aku bisa keluar setiap malam kalau aku mau. Pakai ini. Aku kan punya stok alasan segudang. Malam. Ah, berisik. Sana, pergi. Budek gue dengernya. An, untung kau suruh dia pergi. Kalau enggak, aku bisa ke dokter kuping besok. Dulu sekolah sampai kelas berapa, Min? Kelas 3 SD, Pak. Berhenti. Tidak ada biayanya, Pak. Laginya Bapak bilang percuma sekolah kalau tidak bisa terus ke perguruan tinggi. Jangan kata perguruan tinggi, masuk SMP saja biayanya sudah tinggi. Mana Bapak kuat bayar uang masuknya. Padahal waktu sekolah dulu saya selalu jadi juara kelas. Kalau cuma solo taksi, saya berani diadu sama otaknya orang-orang kaya. Apa cita-citamu dulu? Tadinya sih pengen jadi orang pangkat. Militer? Militer atau sipil sama saja. Pokoknya punya kuasa buat nangkap orang-orang yang suka korupsi dan bikin susah rakyat. Kenapa Bapak ketawa? Mimpimu terlalu tinggi, Min. Bukan mimpi, cita-cita. Bapak tahu. Tapi cita-citamu untuk saat ini sama saja dengan menyalakan lilin di depan kipas angin. Masih batuk saja, Pak. Sudah minum obatnya? Sudah barusan. Sekarang apa cita-citamu? Ingin memperbesar warung Bapak dan Mak supaya penjualan mainan ini lebih laris. Jangan putus asa. Cita-citamu pasti berhasil asal kau tekun. Boleh jadi warung bapakmu jadi toko besar. Kenapa ketawa? Jangan mimpi, Pak. Sekolah saya kan cuma sampai kelas 3 SD. Mana saya bisa jadi orang kaya untuk bikin toko besar. Jangan putus asa. Putus asa sama dengan mati sebelum ajal. Orang yang berhasil di bidang usaha belum tentu lulusan perguruan tinggi. Ada jutawan yang sekolahnya tidak tamat SD. Tapi sebaliknya, ada juga orang-orang yang lulus perguruan tinggi menjadi penganggur tingkat tinggi. Mau contoh yang gampang? Bapak kan bekas tentara, veteran. Bapak tidak pernah sekolah atau belajar bikin mainan anak-anak seperti ini. Buktinya bisa. Dan sekarang kau sudah mulai bisa membuat semua ini. Yang penting, kemauan. Sudah berapa patronnya kau bikin, Min? Sudah 3, Pak. 1 putri salju, 1 badut, dan 1 Donald bebek. Sudah malam, Ayah. Jangan terlalu memeras tenaga. Batuk Ayah belum sembuh benar. Dan kau, Simin, cepat pulang. Orang tuamu pasti gelisah. Bapak dan Ma sudah tahu kalau saya di sini. Balaras tahu. Tapi Simi harus jaga kesehatan juga. Jangan begadang setiap malam.
Mimin begadang buat bantu Pak Alang, buat cari uang. Memang, tapi buat apa punya uang banyak kalau badan tidak sehat? Uangnya habis cuma buat beli obat. Baik, Mbak. Besok kita teruskan lagi. Iya, Pak. Pak, yang sudah selesai ini biar saya bawa sekarang, supaya besok sudah bisa dijajakan di warung Bapak. Oh ya. Lebat. Badut. Putri salju. Dan 3 bebek. Pak, pulang dulu. Terima kasih. Permisi, Mbak Laras. Hati-hati di jalan ya. Ya, Mbak. Kasihan anak itu. Pintar, tapi tidak mampu untuk melanjutkan sekolah karena tidak ada biaya. Ya, memang dia kelihatan cerdas sekali. Sudah warta berita. Tadi belum pulang. Tadi memang tadi pesan, dia akan pulang agak malam. Mau kemana? Dari latihan menari, dia langsung ke balai kota. Ke balai kota? Lestari harus menari pada malam perpisahan pelajar-pelajar teladan se-Indonesia. Kasihan anak itu. Akhir-akhir ini waktunya banyak tersita untuk kegiatan kesenian di sekolahnya. Biar saja, Ayah. Lebih baik dia aktif dalam bidang kesenian di sekolah daripada dia terjerumus dalam pergaulan liar. Sudah minum obat? Tadi sore sudah. Itu kan tadi. Malam? Belum. Ini. Laras ambil air dulu. Ayah tidur saja, biar Laras yang menunggu Tari. Selamat tidur, Ayah. Laras. Ada apa? Kau terlalu banyak berkorban untuk ademu. Kau sering tidur larut malam karena menunggu ademu pulang. Tolong katakan padanya untuk membatasi kegiatan di sekolah kalau tidak terlalu perlu. Jangan terlalu dipikirkan, Ayah. Itu kan sudah kewajiban Laras. Yang penting, Laras ingin melihat Tari maju di sekolah dan bahagia. Itu saja. Jangan memandang ke atas. Nanti kau merasa rendah diri.
merasa tidak memiliki apa-apa. Lalu kau akan menyesali perjuangan orang tuamu. Lihatlah ke bawah. Masih terlalu banyak orang yang menderita lebih dari kita. Inilah kata-kata almarhumah ibu kalian yang selalu ayah jadikan pegangan dalam menghadapi setiap percobaan. Babe gue yang bangun, Ter. Oh, Sudah pada tidur barangkali. Gak mungkin. Biasanya kakak gue nunggu gue sampai gue pulang. selamat malam, Kak. Selamat malam. Maaf, pulangnya agak malam. Makasih ya, An. Permisi. Terima Dah. kasih. Maaf, Kak Laras. Saya mengganggu istirahat Kak Laras. Ayah sudah tidur? Sudah. Lain kali kalau kau pulang malam, ketuk saja jendela agar tidak mengganggu istirahat ayah. Iya. Kenapa pulangnya malam sih? Acaranya terlalu bertele-tele. Padahal mestinya jam 9 sudah bisa selesai. Yang bikin jengkel, acara sambutannya keliwat banyak. Mulai dari wakil gubernur, wali kota, kepala sekolah, sampai kepada pimpinan penyelenggara. Coba Kak Laras bayangkan, kalau setiap orang rata-rata berbicara 1/4 jam. Acara keseniannya? Baru dimulai jam 9.
Kak Laras tahu, begitu saya selesai membawakan tarian Roro Jonggrang, Pak Wali Kota kontan berdiri dan menyalami saya. Kau memang hebat, Tari. Tidur saja, Tari. Sudah malam. Nanti kau sakit. Sebentar saja, besok ada ulangan aljabar. Pacaran tanpa ciuman, bagaikan ke pesta tanpa sepatu. Rahman. Belum juga tidur? Tanggung, Kak, tinggal sedikit lagi. Ada soal yang belum terpecahkan. Udin? Panggil Bu Guru tuh. Kemari, Udin. Kenapa kamu tidur? Kamu ngantuk ya? Tidak, Bu. Jangan bohong. Tadi kamu tidur atau tidak? Tidur, Bu. Kamu kemari mau sekolah atau mau tidur? Sekolah, Bu. Jam berapa kamu tidur tadi malam? Kecil-kecil sudah begadang sih. Jawab. Kamu tidak usah menangis kalau kamu merasa bersalah. Tapi jawab dulu pertanyaan ibu dengan jujur. Saya belum tidur, Bu. Kenapa? Saya menjaga ibu saya. Ibu sakit. Dokter bilang, ibu tidak boleh ditinggal sendiri. Sakit apa ibumu? Kata dokter, kanker. Maafkan kalau ibu bersikap terlalu keras tadi. Sudah, jangan menangis. Cuci mukamu supaya kau tidak mengantuk. Sekarang keluarkan buku pekerjaan rumah menulis halus yang ibu berikan kemarin. Sudah, Bu. Bagus. Kembali ke tempatmu dan siapkan buku pekerjaan rumah menulis halusmu. Ya, Bu. Coba mulai dari sana, maju satu persatu. Ini tulisanmu sendiri, kah? Ya, Bu. Bagus. Kalau kau terus berlatih menulis dengan baik, tulisanmu pasti akan menjadi lebih bagus. Kenapa tulisanmu seperti ini? Apakah ibu mengajarkanmu menulis dengan tulisan tegak seperti ini? Siapa yang mengajarkanmu menulis dengan bentuk tulisan seperti ini? Kakak saya, Bu. Sekolah di mana kakakmu? Di SMP kelas 3. Dengar, Gultom. Ibu tidak mau kalau kau atau siapa saja yang menyimpang dari apa yang ibu ajarkan. Mengerti? Jangan cuma mengangguk. Jawab, mengerti atau tidak? Mengerti, Bu. Jadi kamu mau mengakui bahwa kamu tidak mematuhi apa yang ibu ajarkan? Ya, Bu. Bagus. Ibu senang kalau kamu mau mengakui kesalahanmu. Sebagai hukuman, kau harus menuliskan kalimat, "Saya tidak boleh menulis dengan huruf tegak" sebanyak 25 kali. Dan serahkan besok pada ibu. Duduk. Makasih, Bu. An, kita terlambat terlalu lama. Lantas? Tanggung. Tunggu aja sampai jam pelajaran pertama selesai. Acuh aja. Apa sih mata pelajaran pertama? Bahasa Inggris. Beres. Pak Ruslan orangnya baik, yuk.
Kenapa sih? Kok bukan Pak Ruslan? Siapa? Pak Johan, si Raja Judes. Mati. Kepalang tanggung. Daripada ketahuan sama kepala sekolah, mendingan kita masuk aja. Alasannya apaan? Kita terlambat hampir setengah jam. Jangan takut, komputerku sudah mulai bekerja. Yuk. Ya, masuk. Jam berapa sekarang? 7:30, Pak. Kenapa kalian terlambat? Anu, Pak. Tadi ban motor saya meletus. Saya terpaksa ke bengkel dulu. Kebetulan di bengkel banyak yang antri mau tambal ban. Jam berapa berangkat dari rumah? Jam 6. Lalu saya menjemput Lestari di rumah. Jam berapa ban meletus? Kira-kira jam 6:04, Pak. Masuk sekolah jam berapa? Jam 7. Jadi kalian terlambat setengah jam. Iya, Pak. Lestari, apa betul yang ceritakan Ana? Betul, Pak. Siapa di antara kalian yang naik sepeda motor ke sekolah? Rahman, apa kamu percaya kalau ada bengkel tambal ban yang buka jam 6:04? Dan sepagi itu sudah banyak kendaraan yang antri untuk tambal ban? Saya kurang begitu tahu, Pak. Coba kamu, Ramli. Biasanya bengkel sepeda motor jarang ada yang buka sepagi itu, Pak. Kalian saya beri waktu untuk berpikir dan menjawab dengan jujur. Apakah keterangan kalian barusan betul atau cuma alasan yang dibuat-buat? Betul, Pak. Kamu? Betul, Pak. Ternyata kalian pembohong nekat. Keluar. Tidak usah ikut ulangan hari ini. Cepat. Keluar. Min, Ya, Pak. cat biru dan merahnya sudah tinggal sedikit. Tolong belikan, ya. Cuma merah dan biru, Pak. Selamat siang, Ayah. Selamat siang. Kok sendirian? Si Min mana? Baru saja ayah minta tolong belikan cat. Oh, Laras? Tadi ada yang mencari Laras. siapa? Seorang laki-laki. Katanya bekas teman sekolah di SMA dulu. Namanya? Namanya si hebat. Guntur. Katanya dia ingin sekali menemui Laras. Ada pesan? Tidak ada. Terima kasih, Ayah. Namanya sih hebat. Guntur. Apa yang Kak Guntur katakan? Aku ingin perubahan sikap. Maksud Kak Guntur? Selama ini, aku berusaha untuk melupakanmu. Setelah lulus ujian dan melanjutkan kuliah, aku bersikeras untuk tidak menemuimu di sekolah lagi.
merasa aku tidak punya harapan. 2 tahun sudah berlalu. Ternyata aku tetap tidak bisa melupakanmu. Tiba-tiba, keinginanku untuk menjumpaimu begitu mendesak. Untuk itulah aku datang dengan suatu harapan yang lebih baik. Aku masih seperti dulu, Kak Guntur. Aku belum mau memikirkan soal itu. Kenapa? Kau sudah kelas 3 sekarang. Kau kan sudah dewasa. Aku tidak hidup sendiri, Kak Guntur. Aku bukan dari keluarga yang berada. Aku anak yang tertua, yang harus memikirkan ayahku yang sebentar lagi pensiun, dan adikku yang masih sekolah. Cuma itu saja alasanmu? Kalau cuma itu saja alasanmu, aku akan membantumu, membantu keluargamu. Yang penting, aku ingin tahu perasaanmu yang sebenarnya terhadapku. Aku akan lebih senang kalau kau berterus terang. Kalau kau memang menolak kehadiranku, katakanlah dengan jujur. Dan aku akan merasa puas. Kak Guntur, jangan mendesak aku dengan pertanyaan seperti itu. Atau barangkali kau sudah punya pacar? Aku sudah bilang, aku belum mau memikirkan soal itu. Lebih baik teruskan kuliah Kak Guntur. Jangan terlalu memikirkan saya. Asik benar, Ayah. Ya, namanya juga hobi. Dulu waktu ayah masih duduk di bangku sekolah, jauh sebelum menikah dengan almarhumah ibumu, ayah paling jagoan membuat mainan seperti ini. Cuma dulu bikinnya dari kardus. Dengan hobi inilah ayah bisa membantu meringankan biaya kakek dan nenekmu. Jadi, sekarang ayahmu serius dengan membuat mainan seperti ini? Apa salahnya kalau memang ini bisa berkembang? Tak kenapa tiba-tiba saja terpikir akan hobi ayah beberapa hari lalu. Lalu ayah ambil keputusan untuk melakukan semua ini daripada nganggur. Tapi ayah kan harus banyak beristirahat. Kan ada Simin yang membantu ayah. Ya, tapi pekerjaan ini kan banyak membutuhkan tenaga dan pikiran untuk orang yang seusia ayah. Usia memang bisa menghambat kerja keras seseorang. Tapi itu juga tergantung dari orangnya. Ayah pernah naik beca waktu mengambil pensiun tempo hari. Tukang becanya seorang tua, kurus, rambutnya juga sudah beruban. Tapi buktinya, dia masih tetap bisa mengayuh becanya tanpa mengeluh. Laras takut ayah sakit. Laras harus yakin akan kemampuan ayah. Biar ayah sudah tua dan cacat, ayah harus tetap menunjukkan kemampuan ayah. Ayah harus tetap menunjukkan tanggung jawab ayah terhadap masa depan kalian. Atau barangkali Laras merasa malu melihat ayah mencari penghasilan dengan pekerjaan seperti ini. Tidak, ayah. Laras malah merasa bangga mempunyai seorang ayah seperti ayah, yang tidak pernah putus asa.
Ayah juga bangga punya anak seperti kau, Laras. Setiap sukses seringkali dimulai dari hal-hal yang kecil. Ingat itu. Ini Pak, catnya. Terima kasih, Men. Ini uang apa? Tadi kan Bapak kasih uang pas. Tadi saya mampir ke rumah sebentar. Hasil kerja kita yang saya bawa minggu lalu sudah habis terjual. Ini bagianmu, Min. Terima kasih, Pak. Lanjutkan kerjanya, Min. Jam berapa sekarang? Jam 1. Tari belum pulang. Tadi pagi dia bilang pulangnya mungkin sore. Mau langsung latihan folk song. Sebenarnya dia bisa pulang dulu, makan siang di rumah, baru kembali lagi ke sekolah kalau memang ada latihan. Mungkin dia merasa tanggung. Waktunya habis di jalan. Mau kemana kita, An? Kok lewat sini? Kita nonton yuk. Enggak ah. Nanti sore kan ada latihan folk song. Tanggung, ini kan udah jam 1. Kalau nonton jam 2 kan masih keburu latihan. Kok kemari? Katanya mau nonton. Tenang dong, tenang. Kita makan dulu. Jangan terlalu dipikirin orang di rumah. Yang penting, kau bisa pulang dengan selamat. Kau tahu orang tuaku bilang, kamu boleh pergi kemana saja, asal bisa menjaga diri dan pulang dengan selamat, oke? Selamat siang. Ada apa sih? Hah? Ada calon korban. Jangan cari gara-gara ah. Alah, udah, tenang aja. Pokoknya beres. Aku yang atur. Misi, Om. Di sini saja duduknya. Biar Om ada teman untuk ngobrol. Silakan. Baru pulang sekolah? Iya, Om. Oh, kenapa tidak makan di rumah? Soalnya kita indekos, Om. Jadi mau makan di mana aja bisa, asal ada duit. Jangan khawatir, hari ini Om yang traktir. Makasih, Om. Ngomong-ngomong, kita belum kenalan. Mario. Ana. Mario. Kalian mau makan apa? Hah? Makan apa tadi? Kenapa diam saja? Memang pendiam? Atau masih malu? Hah? Minum aja deh. Loh, kok nggak makan? Dia takut kesiangan. Emangnya mau kemana lagi? Mau nonton film The Other Side of Midnight. Wah, kebetulan. Om juga mau nonton film itu. Bagaimana kalau kita nonton sama-sama? Boleh. Mau minum apa? Es apukat aja. Kau Tari? Sama. Wah. Lagi-lagi selera kita sama. Om juga cuma pesen es alpukat. Bung. Makanan yang tadi batal. Baik. Alpukatnya 2 lagi. Minta kertasnya 1 lembar. Coba tolong tuliskan alamat kalian. Siapa tahu lain kali Om bisa mampir untuk ngajak makan. Soalnya Om pernah merasakan bagaimana susahnya hidup indekos. Wah, ada teleponnya ya? Ada. Silakan. Om kok sendirian? Habis? Gak pernah laku? Yang benar. Di rumah pasti udah banyak buntutnya. Sungguh? Om belum kawin? Dasar bandut tua. Baru kemarin dia kemari bersama anak ini. An, jam berapa nih? Jadi nggak nontonnya?
Bung, bonnya. Biar. Om yang bayar. Jangan Om, ini juga ada. Jangan. Om kan sudah bilang, Om yang traktir. Iya, Pak. Nah, kembaliannya ambil saja. Terima kasih, Pak. Kita berangkat sekarang? Ketemu di gedung biskop saja. Loh, kenapa begitu? Om kan bawa mobil. Soalnya kita naik motor. Oh, kalau begitu oke. Kalian berangkat saja lebih dulu. Om kamar kecil sebentar ya. Jakarta Teater Om. Ya, tapi kalian jangan beli karcis. Om yang traktir. Iya. Oke? Beres kan? Terima kasih. Kau memang nekat. Nekat tapi menguntungkan. Kenapa sih kau kasih alamat dan nomor teleponmu? Gimana kalau dia datang ke rumah? Jangan khawatir. Alamat dan nomor telepon yang kuberikan padanya adalah alamat dan nomor telepon perusahaan peti mati. Bung, ingat perempuan yang sering datang kemari bersama saya? Oh iya, yang kemarin datang kemari bawa anak banyak? Persis. Berapa, Pak? Dia, istri saya. Kalau nanti dia datang, suruh saja makan. Baik, Pak. Dan tolong bilang, saya mendadak ada urusan penting. Oke? Baik, Pak. Nih. Terima kasih, Pak. Kalau nanti dia memancing aku dan menanyakan alamat dan nomor teleponnya, bagaimana? Gampang, kita tidak usah nonton di Jakarta Teater. Nonton aja di biskop lain. Baru kemarin ayah katakan padanya untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan yang pulang malam. Malam ini termasuk acara penting, Ayah. Tari dan teman-temannya harus mengisi acara kesenian pada malam pertemuan gubernur se-Indonesia. Ya, acara itu memang penting. Tapi sebetulnya ayah lebih senang kalau Tari lebih memusatkan pikiran pada pelajaran di sekolah saja. Yang aku khawatirkan, dia kan perempuan. Apa kata tetangga-tetangga kita kalau mereka tahu Tari suka pulang larut malam? Ibu sih bukan mempengaruhi Dek Laras loh. Saya mengerti, Bu. Soalnya kejadian ini dialami oleh famili ibu sendiri. Famili ibu orang kaya loh. Putrinya hampir seusia Tari. Setiap hari pulang larut malam. Kalau ditanya ada saja alasannya. Latihan kesenian lah, bertunjukkan lah, belajar bersama lah. Ya, pokoknya ada saja alasannya. Buntut-buntutnya dia bunting. Bunting. Ayah sangsi, apakah Tari akan mampu menjaga dirinya? Gak usah dianterin deh. Kenapa? Tuh, masih pada bangun. Ntar babe lu gimana? Justru kalau lu anterin, babe gue tambah curiga. Nah, gitu dong sekali-sekali. Yuk, dah. Terima kasih ya. Malam, Kak. Malam. Selamat malam, Ayah. Kok belum tidur? Tari, duduk. Ayah senang kau aktif. Tapi kemarin ayah sudah bilang, kau jangan sering pulang malam. Habis bagaimana, Ayah? Mereka selalu menunjuk Tari untuk memimpin segala kegiatan di sekolah. Tari tidak mungkin bisa menolak, karena Tari selalu ingat pada kata-kata Ayah. Jangan sampai membuat orang lain kecewa. Tapi itu tidak berarti bahwa kau harus menerima semua tugas itu begitu saja. Pikir dan pertimbangkan mana yang baik, mana yang kurang baik bagi diri, dan nama baik keluarga. Dari mana kau barusan? Tari kan sudah bilang sama Kak Laras bahwa malam ini Tari harus mengisi acara kesenian pada malam pertemuan para gubernur se-Indonesia. Betul. Masa Tari bohong?
Tidak mustahil seseorang berbohong untuk kesenangan dirinya sendiri. Tapi baiklah, cuma kau dan Tuhan saja yang tahu apa yang kau perbuat selama ini. Dan ayah percaya, kau tidak akan membohongi ayah dan tidak akan mengecewakan harapan ayah. Kalau tidak penting, Tari juga tidak mau keluar malam. Jadi Tari harus bagaimana? Semuanya jadi serba salah. Heran. Aras, ayah tidak bermaksud mengekang kegiatannya. Tolong yakinkan dia. Ayah mencintainya sebagaimana ayah mencintaimu. Sudah, ayah tidur saja. Nanti Laras yang akan selesaikan semua ini. Ada yang mau mencemaskan ayah. Dia selalu membantah kalau ku nasihati. Tari, Ayah cerewet. cerewet bagaimana? Ayah bilang aku harus tahu waktu. Harus dapat memilih yang terbaik untuk diri dan keluargaku. Padahal waktu yang kukorbankan semuanya ini justru karena aku ingin menunjukkan segala kemampuanku demi nama baik keluarga. Tenang, Tari. Coba tanggapi apa yang ayah katakan dengan hati lapang. Ayah sangat mencintaimu. Tapi dengan ucapannya tadi, seolah-olah ayah tidak percaya padaku. Ayah mau mengekang kegiatanku. Kau salah, Tari. Tidak sesempit itu maksud ayah. Ayah cuma cemas. Dan kecemasan ayah adalah kecemasanku juga. Aku bukan anak kecil lagi. Tapi tak ada salahnya kalau kau mau mendengarkan nasihat ayah. Jadi aku harus bagaimana? Begini salah, begitu salah. Aku tidak dapat mendiktemu. Seperti katamu tadi, kau bukan anak kecil lagi. Jadi kau juga sudah harus dapat memilih mana yang terbaik untuk masa depanmu. Aku tidak mau hidup kita begini terus. Apa maksudmu? Aku ingin hidup tenang dan tidak dikejar-kejar oleh kebutuhan atau menjadi rumit karena memikirkan biaya sekolahku. Itu sebabnya aku berusaha dengan caraku sendiri. Aku aktif dalam berbagai kegiatan supaya aku dapat menabung setiap sen yang aku peroleh. Aku tidak mau memberatkan Kak Laras dan ayah. Aku ingin meraih cita-citaku tanpa hambatan yang merumitkan. Kau tak usah memikirkan soal itu, Tari. Aku akan berusaha sekuat tenagaku agar sekolahmu tak terputus setengah jalan. Aku ingin melihat kau berhasil seperti apa yang diharapkan oleh ayah. Aku ingin melihat ayah dan kau bahagia. Cuma itu. Mana ibu gurumu? Kok sudah jam begini belum datang juga? Sabar, Mam. Ibu Laras pasti datang. Ibu Laras sudah janji sama Rika. Ibu Laras tidak pernah berbohong. Kau selalu bangga dengan ibu gurumu. Mama jadi kepengen tahu
ibu guru kalian ini seperti apa sih? Bu Laras memang baik, Tante. Cantik lagi. Jadi kalian senang diajar sama ibu guru yang baik dan cantik? Senang, Tante. Ma, itu ada orang datang. Barangkali ibu guru Rika. Selamat sore. Selamat sore. Larasati. Gurunya Rika ya? Ya. Rata. Larasati. Wah, kalau tahu alamat rumahnya, kan kakak Rika bisa menjemput. Ah, tidak apa-apa. Mana Rika? Itu di sana sudah lama menunggu. Mari. Nah, itu dia Rika. Rika, ibu gurumu datang. Selamat sore, Bu Laras. Selamat sore. Selamat sore. Selamat ulang tahun, Rik. Semoga panjang umur dan semakin pandai di sekolah. Terima kasih, Bu. Belum dimulai? Rika bilang mesti menunggu ibu gurunya dulu. Oh. Mari kita mulai. Baik. Nah, anak-anak, kita membuat setengah Ayo, lingkarannya. anak-anak, mulai yuk. Mari. Rika di sini ya. Sebentar, Bu. Ada apa? Tukang potretnya ketiduran barangkali. Rika panggil dulu Ah, ya. ya. Kakaknya Rika yang paling tua. Barangkali masih capek. Baru pulang kuliah. Maaf, ini korek apinya. Terima kasih. Selamat sore, Bu Laras. Selamat sore, Kak Guntur. Wah, kalian sudah saling mengenal ya? Teman di SMA dulu. Cuma beda tingkat. Saya kelas 3, Bu Laras kelas 1. Baiklah, kita mulai saja. Rika. Nah, anak-anak, kita menyanyi bersama untuk ulang tahun Rika. 1, 2, 3. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Sekarang Rika tiup lilinnya. 1, 2, 3. Aku pernah ke rumahmu tempo hari. Aku tahu, ayahku menceritakannya padaku. Pertemuan kita kali ini betul-betul merupakan satu surprise bagiku. Kau tahu, Rika sangat mengagumimu. Dia sering bercerita tentang dirimu. Jangan suka mengada-ada, Kak Guntur. Sungguh. Laras, mungkin kau sudah bosan. Untuk kesekian kalinya aku ingin bertanya, bagaimana perasaan dan sikapmu terhadap diriku? Aku tak mau melukai perasaan Kak Guntur. Mestikah aku mengulangi apa yang pernah aku katakan dulu? Aku belum mau memikirkan soal itu. Aku ingin membahagiakan orang tua dan adikku. Apakah kehadiranku itu akan menghancurkan cita-citamu? Apakah kau akan tetap hidup sendirian sebelum cita-citamu itu terwujud, meski semua itu akan berlangsung sampai dengan hari tuamu? Aku tak tahu. Laras, aku akan selalu menunggumu. Jangan, Kak Guntur. Aku tak mau menjanjikan atau memberikan harapan pada seseorang. Ayah, ini Kak Guntur. Guntur. Yang tempoh hari datang kemari kan? Ya, Pak. Laras tidak menyangka kalau murid Laras yang berulang tahun itu adiknya Kak Guntur. Mampir yuk. Enggak ah. Coba Kak Laras, cakep ya? Saya permisi dulu. Tidak duduk dulu? Terima kasih, saya masih ada keperluan lain. Permisi. Terima kasih. Aneh, tumben-tumbenan bawa cowok ke rumah. Yuk ah, Dah. dah. Kenalkan teman Kak Laras. Adikmu? Ya. Lestari. Yuk. Terima kasih Kak Guntur. Pacar Kak Laras ya? Bukan. Prinsipnya, Bapak tidak melarang kalian untuk membaca karya-karya pengarang
yang kalian senangi. Cuma yang Bapak herankan, kenapa kalian lebih suka membaca novel-novel yang belakangan ini lebih dikenal dengan istilah novel pop daripada novel sastra? Pak. Ya. Apakah novel pop itu tidak bermutu, Pak? Bukan tidak bermutu, tapi kalau diukur nilainya, novel-novel pop itu masih di bawah novel sastra. Tapi kalau kami membaca karya-karya sastra yang seperti Bapak anjurkan, terus terang saja bagi kami sulit untuk memahami isinya. Ya, memang benar. Tapi kalian kan bisa bertanya atau membaca ulasan-ulasan para kritisi dalam koran. Justru membaca ulasannya sendiri, kami tak mengerti maksudnya, Pak. Apa yang kalian tidak mengerti, seharusnya kalian jadikan sebagai suatu tantangan. Itulah tugas kalian belajar, menganalisa atau mencari tahu hal-hal yang tidak kalian mengerti. Pak, kalau begitu, membaca karya sastra itu sama saja seperti belajar ilmu pasti, Pak. Bukan untuk dinikmati, tapi dipahami melalui suatu rumusan atau resep tertentu. Ya, begitulah kira-kira. Soalnya, bagaimana mungkin kita dapat menikmati sesuatu kalau kita sendiri tidak tahu di mana letak kunci kenikmatan itu? Jadi membaca novel pop itu tidak ada manfaatnya, Pak? Manfaatnya tetap ada. Tapi alangkah baiknya kalau... Sayang sekali waktunya sudah habis. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Pak Aswar, kita akan mengadakan rahasia buku-buku. Nih, kira-kira ada apa ya? Gawat, kita pasti digeledah. Celaka. Aduh, gimana dong, An? Rokokmu, bajuku, semua ada dalam tas ini. Aku lebih celaka lagi. Aku bawa potret-potret porno. Keluarkan saja buru-buru. Kalian semua dipersilakan keluar sebentar tanpa membawa tas atau buku apapun. An, rokokmu belum dikeluarkan. Cepat keluar. Untung aku sempat menyelundupkan buku berisi potret porno ini. Aku yang celaka. Rokokmu dalam tasku. Ah, itu soal gampang. Kita atasi bersama. Yang penting, buku ini harus diselamatkan dulu. Mau diselamatkan bagaimana lagi? Kita sembunyikan di kamar kecil. Yuk. Nih, coba lihat. Astaga. Buku yang ada potret pornonya bukan yang ini. Apa? Dan coba lihat buku ini. Isinya gambar-gambar cabul semua. Siapa-siapa yang duduk di bangku ini? Di sini Ana dan di situ Lestari. Lestari putrinya Pak Harlan? Ya, betul. Suruh mereka ke kantor sekarang juga. Baik, Pak. Kamu tahu buat apa kamu saya panggil kemari? Tahu, Pak. Kamu termasuk murid yang pintar tadi. Bapak yakin prestasimu akan berkembang lebih baik lagi kalau kau tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang mudah menjerumuskan dirimu. Coba lihat ini. Buat apa semuanya ini? Sebelum terlanjur, coba renungkan. Kaji kembali pengorbanan orang tuamu, pengorbanan kakakmu. Ingat, kamu tidak hidup sendiri. Kamu tidak hidup hanya untuk hari ini. Jangan lupa, penyesalan selalu datangnya di kemudian hari. Kenapa diem aja? Ah, nggak apa-apa. Takut? Enggak. Buat apa takut? Rasa takut cuma bikin pikiran ruwet. Aku tadi malah diancam mau diskors 2 minggu kalau kedapatan membawa potret porno lagi. Di depan Pak Oscar sih, aku pura-pura menyesal. Dalam hati aku tertawa.
Diskors 2 minggu, apa sih ruginya? Malah enak istirahat gratis. Ke rumahku dulu ya. Nonton video yang baru dibawa ayahku tadi malam.